Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Abang dan Teteh. Perkenalkan, nama saya Aviatorus dari kelompok 18 dengan NIM akhir 059. Di sini saya akan membuat video tutorial terkait modul kedua pada praktikum statistika 1, yaitu judulnya distribusi probabilitas diskrit. Nah, di sini izinkan saya untuk membuka soal terlebih dahulu. Di sini saya sudah merangkum soal dan sudah membuat diketahui agar kita lebih mudah untuk memasukkannya di software Excel serta RStudio. Baiklah, kita di sini punya soal yang pertama, yaitu sebuah perusahaan produksi elektronik memiliki mesin otomatis yang memproduksi 20 unit komponen per jam. Probabilitas bahwa sebuah unit komponen memiliki cacat adalah 0,5. Dan jika mesin beroperasi selama 1 jam dan memproduksi 20 unit, berapa peluang bahwa terdapat tepat 2 unit komponen yang cacat? Nah, di sini kita menggunakan distribusi dengan jenis binomial. Nah, kita buat diketahuinya terlebih dahulu, yaitu kita ketahui bahwa jumlah dari unit yang diproduksi adalah 20, sedangkan probabilitas cacatnya adalah 0,5, dan jumlah unit yang akan dicari itu adalah 2, jumlah unit yang dicari. Nah, di sini kita input semua, di mana ada jumlah unitnya ada 2, dan juga untuk jumlah N-nya ada 20, dan untuk probabilitasnya ada. Dan di sini kita menggunakan rumus sama dengan binomial list. Kemudian kita input nilai X-nya, lalu kita masukkan nilai dari si jumlah unitnya itu, dan kita masukkan probabilitasnya serta nilai kumulatifnya, di mana kita buat nilai kumulatifnya adalah berikut ini merupakan hasil dari distribusi binomial pada nomor 1. Jadi, peluang terdapatnya 2 unit komponen yang cacat itu sebesar 0,1867. Kemudian untuk soal nomor 2, dalam sebuah perusahaan layanan pelanggan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 3 panggilan keluhan dari pelanggan adalah 8 jam. Jika rata-rata panggilan keluhan adalah 0,5 per jam, berapa peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam 10? Nah, kita ini ingin mencari peluang dari panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10. Nah, di sini kita menggunakan distribusi dengan jenis distribusi binomial negatif, di mana rata-rata panggilan keluhannya itu ada 0,5 per jam, serta untuk nilai dari panggilan ketiganya itu, untuk mencarinya kita perlu nilainya sama dengan 3, dan pada jam ke-10, atau K sama dengan 10. Nah, langsung kita input. Nah, di sini sudah saya input nilainya, di mana X-nya itu sama dengan 10 pada jam ke-10. K-nya itu sama dengan 3, atau ini R-nya sama dengan 3, di mana kita mencari panggilan keluhan ketiga, serta untuk number-nya itu ada 7, number of P-nya, terus sama probabilitasnya ada 0,5. Nah, di sini kita buat kumulatifnya sama dengan force. Nah, di sini kita masukkan rumusnya itu dengan rumus negatif binomial atau neg binom. Kemudian kita input nilai F-nya, kita input nilai K-nya, kemudian kita input nilai dari probabilitasnya, serta kita masukkan nilai dari kumulatifnya. Nah, berikut ini merupakan nilai dari binomial negatifnya. Kita cek sekali lagi. Number V, number S, probability-nya, serta kumulatifnya. Baik. Selanjutnya kita melihat ke soal nomor 3. Sebuah perusahaan memiliki 30 mesin produksi, di mana 8 mesin telah mengalami kerusakan dalam 2 bulan terakhir. Dalam upaya pemeliharaan, 10 mesin akan dipilih secara acak untuk diperiksa. Berapa peluang bahwa dari 10 mesin yang dipilih, tepat 4 mesin adalah mesin yang mengalami kerusakan? Nah, di sini kita itu mencari peluang memilih
tepat 4 mesin yang rusak, di mana total mesinnya ada 30, mesin rusaknya ada 8, mesin yang dipilih ada 10, dan mesin rusak yang dicari ada 4. Nah, di sini kita menggunakan distribusi hypergeometrik. Di sini kita masukkan nilai sampelnya. Nilai sampel yaitu nilai mesin yang rusak yang dicari, yaitu 74. Kemudian untuk number sampelnya itu adalah mesin yang dipilih, yaitu 10, dan populasi atau mesin yang rusak ada 8, serta total dari mesin itu ada 30. Dan kita masukkan kumulatifnya, yaitu bernilai Q atau false. Sini kita masukkan rumusnya, yaitu hypergeom. Kemudian kita masukkan nilai sampel S-nya, lanjutkan dengan number of sample, dan nilai dari populasinya, dan jumlah dari mesinnya, serta kumulatif. Jadi, peluang dari 10 mesin yang dipilih tepat 4 mesin, yaitu mesin yang mengalami kerusakan, itu sebesar 0,17383. Nah, di sini kita lanjutnya ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Diketahui bahwa sebuah perusahaan pengiriman paket mengirimkan 120 paket dalam 1 hari kerja. Nah, paket-paket tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu paket elektronik, paket pakaian, serta paket makanan. Nah, jadi paket elektroniknya itu ada 40, paket pakaian ada 50, paket makanan ada 30. Jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang bahwa 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, serta 3 paket adalah makanan. Nah, di sini kita menggunakan distribusi multinomial. Nah, di sini saya sudah membuat diketahuinya, yaitu total paket itu ada sebanyak 120, paket elektronik, pakaian, makanan itu ada 40, 50, serta 30. Paket yang kita pilih adalah 15. 15 ini dari jumlah paket yang kita akan cari. Namun ini diketahui paket yang dicari ada 5, paket yang dicari selanjutnya ada 7, dan paket yang dicari selanjutnya ada 3. Jadi 5 untuk elektronik, 7 untuk pakaian, serta 3 untuk makanan. Yang kita buat tabelnya. Setelah kita input nilainya, itu ada nilai dari P1-nya, itu ada 0,33, P2-nya ada 0,416, P3-nya ada 0,25, di mana totalnya adalah 1. Jadi, cara untuk mencari nilai P-nya itu adalah dengan menguranginya. 1 dikurang 0,33 itu adalah peluang dari paket elektroniknya itu. Makanya bisa dapat segini. Nah, terus kita masukkan nilai X-nya itu ada 5, X1 5, X2-nya itu ada 7, X3-nya ada 3. Ini X1-nya itu elektronik, X2-nya itu pakaian, serta X3-nya itu makanan. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari semua paket yang kita punya, yaitu kita tinggal masukin multinomial, terus kita masukkan nilai dari paket pertama dikalikan di koma paket yang kedua, kemudian paket yang ketiga, serta cukup, karena kita hanya punya 3 paket. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mencari nilai P1 X1-nya, di mana kita punya nilai P1 itu sebesar 0,33 dipangkatkan dengan
paket elektronik kita yang akan dicari. Nah, sudah dapat segini, kita langsung tarik saja supaya hasilnya muncul. Sudah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai yang kita cari, nah di sini kita tinggal menjumlahkannya. Di sini kita masukkan nilai dari jumlahnya kalikan dengan nilai dari P1 yang sudah dipangkatkan, begitu pula dengan P2 serta P3. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa peluang dari 15 paket yang kita pilih secara acak, di mana ada 5 paket elektronik, 7 paket pakaian, 3 paket makanan, itu peluangnya sebesar 0,05240 atau 0,05. Di sini kita sudah selesai di software Excel-nya. Kemudian kita masuk ke software RStudio. Di sini kita masukkan sesuai dengan perintah. Tapi sebelumnya kita harus buat ke new project. Ini sudah saya buat new project-nya dan juga untuk file khusus untuk tugas mingguan pada modul 2. Kita tinggal input semua yang sudah kita masukkan di notes. Kita copy, kemudian kita paste. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang kita dapat. Nah, jadi pertama sekali, kita itu harus menginstal package-nya. Jadi sebelum kita masukkan data, kita itu harus install package. Nah, di sini kita masukkan package kita yaitu di str. Sudah kita install. Kemudian kita pertama tadi kan mengetahui bahwa ada distribusi binomial. Nah, ini sudah kita input nilai NPX-nya sesuai dengan yang kita ketahui tadi, di mana jumlah komponen yang diujikan ada 20, peluang komponen memiliki cacat ada 0,5, serta komponen cacat yang pasti tetap itu sejumlah 2. Kemudian kita masukkan peluang disbinomial dbinom, dalam kurung masukkan nilai X, N, serta P-nya, kemudian kita print hasilnya. Maka akan keluar distribusi binomialnya sebesar 0,1886. Kemudian selanjutnya kita ke nomor 2. Kita punya panggilan keluhannya ada 3. 10 itu panggilan keluhan pada jam 10, dan rata-rata panggilan pelanggannya itu 0,05. Nah, kita masukkan dis binom negatif, dn binom, masukkan nilai dari X, masukkan dikurangi dengan nilai K, dan nilai K serta nilai PBN-nya atau rata-rata keluhannya. Kemudian kita print. Selanjutnya kita masukkan untuk soal nomor 3, tadi kan kita pakai distribusi hypergeometrik. Nah, di sini kita dapat melihat jumlah mesinnya 30, jumlah mesin yang rusak 28, 10 itu adalah mesin yang diperiksa secara acak, serta jumlah mesin yang mengalami kerusakan itu ada 4. Nah, di sini kita pakai dis hypergeom, D hyper, nilai X, kita masukkan nilai K, serta nilai N-nya dikurangi dengan nilai K dan nilainya. Kemudian kita print. Kita dapat nilainya itu 0,17383. Kemudian yang terakhir kita ada paket elektronik, makanan, dan lain-lain. Itu ada nilai X, paket ada 3, 5, 7, 3, serta size dari paket tersebut atau jumlah dari paket yang dicari itu ada 15, dan ini ada nilai P atau peluang keberhasilannya. Itu kita masukkan prop multinomial, D multinom, kita masukkan nilai X, kita masukkan size-nya, dan kita masukkan nilai P-nya. Kemudian kita print.
Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari soal tersebut menggunakan software Excel dan RStudio, dapat kita simpulkan kembali bahwa untuk nomor 1, peluang terdapat 2 unit komponen yang cacat itu ada sebesar 0,18 atau 0,18. Dan untuk nomor 2, peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10 itu ada sebesar 0,0351. Dan juga untuk soal nomor 3, bahwa peluang dari 10 mesin yang dipilih, tepat 4 mesin yang mengalami kerusakan pasti, itu adalah 0,173 atau 0,17. Dan untuk soal terakhir, jika 15 paket itu dipilih secara acak dan kita ingin menentukan peluang dari 5 paket elektronik, 7 paket pakaian, 3 paket makanan, itu sebesar 0,05. Baik, sekian video tutorial dari saya serta penjelasan yang saya sudah sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih Abang dan Teteh.